Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali. Anak-anak, marilah kita lanjutkan pembelajaran kali ini dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anakku sekalian, mari kita lanjutkan pembelajaran yang berikutnya, yaitu tema 3 subtema 1, yaitu pembelajaran yang kedua. Untuk hari ini kita akan mempelajari tentang benda dari kayu. Nah, mungkin kalian sudah pernah lihat dan perabotan ini tidak asing bagi kalian. Di rumah kalian pasti banyak kalian jumpai. Di sekitarmu banyak sekali benda yang terbuat dari kayu. Nah, beberapa di antaranya adalah meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Kayu juga digunakan untuk membuat benda kerajinan, misalnya patung dan figura. Kayu adalah bagian dari pohon. Untuk memperoleh kayu, kita harus menebang pohon, kemudian mengambil bagian batang untuk diolah menjadi berbagai macam benda. Perubahan dari batang kayu menjadi benda-benda tersebut melalui proses yang berbeda-beda. Nah, pertama, batang pohon ditebang. Batang pohon yang telah ditebang disebut kayu gelondongan atau log. Kemudian, log dikirim ke pabrik atau pusat penggergajian. Pengiriman log kemudian menggunakan angkutan khusus seperti, nah ini ya anak-anak ya, ini kelewatan, nanti diingat. Untuk pengiriman menggunakan angkutan khusus itu bisa menggunakan ini ya, seperti ini, nanti ditulis sendiri ya, seperti truk. Nah, truk itu adalah angkutan darat, bisa menggunakan kapal laut juga bisa. Jadi bisa menggunakan truk, bisa menggunakan kapal laut. Jadi jenisnya ada dua, diingat ya anak-anak ya. Pengiriman log menggunakan angkutan khusus seperti truk atau kapal laut. Nanti ditulis sendiri ya anak-anak ya. Nah, kita lanjutkan. Setelah itu, log dipotong-potong sesuai keperluan untuk menghindari jamur dan serangga yang dapat menyerang kayu, maka kayu perlu dikeringkan. Cara hanya dengan dijemur. Kayu dijemur sekitar 2 hingga 4 minggu. Setelah dijemur, kayu siap diolah sesuai keperluan. Kayu dapat dipilih menjadi bahan dasar benda. Mengapa? Karena kayu mempunyai banyak keunggulan. Keunggulan kayu adalah mudah dibentuk. Nah, jadi kayu itu mudah dibentuk. Beberapa benda yang terbuat dari kayu jati dapat bertahan sampai puluhan bahkan ratusan tahun. Kelemahan benda berbahan kayu, nah ini ada kelemahannya, adalah tidak tahan api sehingga mudah terbakar. Namun ada beberapa jenis kayu yang mudah terserang rayap atau serangga lainnya. Nah, kita lanjutkan. Ayo berlatih. Silahkan nanti dikerjakan pada link di bawah sesuai bacaan. Nah, nanti ada tugasnya ya. Nanti tugasnya ada pada Google Form yang sesuai pada bacaan yang tadi. Nah, kita lanjutkan pada musyawarah. Nah, di sini ada sebuah bacaan. Di desa tempat Zaidan dan teman-teman mempunyai hutan. Nah, di tempat tinggalnya Zaidan itu ada sebuah hutan. Di dalam hutan tersebut terdapat beraneka jenis pohon. Nah, fungsi hutan antara lain untuk menyerap air,
hujan. Hutan menyimpan air hujan tersebut dalam jumlah yang banyak. Jadi fungsi hutan adalah menyerap air hujan. Namun ketika hutan digunduli, membuat aliran air terganggu. Hal ini menyebabkan air menggenang. Akhirnya terjadi banjir yang mengalir ke pemukiman penduduk. Kebutuhan benda dari kayu yang terus meningkat mengakibatkan kebutuhan akan bahan kayu terus meningkat. Nah, akibatnya kebutuhannya meningkat sehingga banyak sekali orang-orang itu mengambil kayu dari hutan. Setiap tahun banyak pohon yang ditebang. Nah, ini untuk mendapatkan kayu. Terkadang ada sekelompok orang yang menebang pohon tanpa izin. Nah, ini yang tidak boleh lah. Kegiatan ini disebut penebangan liar. Penebangan liar adalah penebangan pohon tanpa izin. Semakin lama jumlah pohon di hutan semakin berkurang. Nah, dari bacaan di atas, Zaidan dan teman-teman melakukan musyawarah untuk mengatasi masalah di atas. Nah, kita lanjutkan. Musyawarah adalah membicarakan sesuatu secara bersama-sama untuk mengambil keputusan. Jadi musyawarah itu adalah merundingkan atau membahas suatu bersama-sama untuk mengambil keputusan. Musyawarah bertujuan membahas suatu masalah untuk mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah. Jadi tujuannya adalah untuk menyelesaikan masalah. Dalam mengambil keputusan harus mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan golongan atau pribadi. Jadi kalau mengambil keputusan dalam sebuah musyawarah itu harus berdasarkan kepentingan bersama. Jadi kepentingan sosial. Jadi tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi. Jadi alurnya ya anak-anak ya, kepentingan itu yang lebih utama didahulukan adalah kepentingan bersama, setelah itu golongan, baru pribadi. Keputusan hasil musyawarah dilaksanakan bersama dan dipatuhi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Jadi sebuah keputusan musyawarah dilaksanakan bersama. Jadi tidak boleh hasil keputusan musyawarah hanya dilakukan oleh ketua saja. Jadi musyawarah harus dilakukan atau dipatuhi oleh semua orang dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Musyawarah termasuk pengamalan Pancasila sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, ayo berlatih. Nah, anak-anak nanti pada Google Form silahkan dikerjakan sesuai dengan bacaan yang tadi. Nah, anak-anak, sekian terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini, pertemuan hari ini menjadi ilmu yang barokah dan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.